Siswa hebat, tetap semangat ya. Ayo belajar fisika. Pernahkah kalian melihat alat-alat seperti ini? Atau yang seperti ini? Pernahkah kalian berpikir bahwa alat-alat itu bekerja berdasarkan sifat-sifat kemagnetan? Para siswa sekalian, setelah menyimak video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menganalisis medan magnet listrik dan gaya magnet listrik, serta melakukan eksperimen berikut presentasi hasilnya. Coba jelaskan. Dua kawat lurus sejajar berarus listrik yang diletakkan berdekatan satu sama lain dapat tarik-menarik atau tolak-menolak. Ini berarti bahwa pada kedua kawat itu timbul gaya magnetik. Bagaimana perumusannya? Timbulnya gaya magnetik pada dua kawat lurus sejajar berarus listrik dapat dijelaskan sebagai berikut. Tinjau kawat 1 yang berarus listrik I1. Di sekitar kawat 1 timbul medan magnetik B1 sehingga kawat 2 yang berada dekat dengan kawat 1 mengalami medan magnetik B1. Karena kawat 2 berarus listrik I2 dan mengalami medan magnetik B1, maka pada kawat 2 akan timbul gaya magnetik F2. Hal yang sama terjadi pada kawat 1. Kawat yang berarus listrik I1 akan mengalami medan magnetik B2, sehingga pada kawat 1 timbul gaya magnetik F1. Gaya magnetik pada kawat berarus listrik I1 dapat dirumuskan secara matematis sebagai berikut. F1 sama dengan L kali I1 kali B2 kali sin theta. F1 sama dengan L kali I1 kali mu 0 I2 per 2 pi A kali sin 90 derajat. F1 sama dengan L kali I1 kali mu 0 kali I2 per 2 pi A. Sedangkan gaya magnetik pada kawat berarus listrik I2 dapat dirumuskan secara matematis sebagai berikut. F2 sama dengan L kali I2 kali B1 kali sin theta. F2 sama dengan L kali I2 kali mu 0 kali I1 per 2 pi A kali sin 90 derajat. F2 sama dengan L kali I2 kali mu 0 kali I1 per 2 pi A. Berdasarkan perumusan di atas, ternyata F1 sama dengan F2. Arah gaya magnetik F ditentukan dengan aturan tangan kanan, di mana arah ibu jari menunjukkan arah arus listrik I. Arah keempat jari yang lain menunjukkan arah medan magnetik B, dan arah telapak tangan menunjukkan arah gaya magnetik F.
Pada gambar 22 diperlihatkan bahwa bila kawat 1 dialiri arus listrik I ke atas, maka kawat 2 yang juga dialiri arus listrik I ke atas akan mengalami medan magnetik B dengan arah masuk bidang gambar tangga silang, sehingga kawat 2 mengalami gaya magnetik ke kiri. Dalam waktu bersamaan, kawat 1 akan mengalami medan magnetik B dengan arah keluar bidang gambar tanda titik, sehingga pada kawat 1 timbul gaya magnetik F ke kanan. Dengan cara yang sama, kita dapat menjelaskan timbulnya gaya magnetik pada dua kawat lurus sejajar yang dialiri arus listrik dengan arah berlawanan. Dengan demikian, dua kawat lurus sejajar yang berarus listrik searah menyebabkan timbulnya gaya magnetik pada masing-masing kawat yang mengakibatkan kedua kawat tarik-menarik. Sedangkan dua kawat lurus sejajar yang berarus listrik berlawanan arah menyebabkan timbulnya gaya magnetik pada masing-masing kawat yang mengakibatkan kedua kawat tolak-menolak. Dua kawat lurus sejajar terpisah pada jarak 10 cm. Kedua kawat dialiri arus listrik masing-masing 2 ampere dan 4 ampere dengan arah berlawanan. Jika panjang kawat sama yaitu 5 meter, tentukan besar gaya magnetik yang dialami kawat pertama. Apakah kedua kawat tarik-menarik atau tolak-menolak? Jelaskan. Pada soal ini diketahui A sama dengan 10 cm, I1 sama dengan 2 ampere, I2 sama dengan 4 ampere, L sama dengan 5 meter. Yang ditanyakan adalah F1 sama dengan berapa? F1 sama dengan L kali I1 kali mu0 kali I2 per 2 pi A. Setelah dilakukan perhitungan, maka kita peroleh F1 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 5 Newton. Karena arah arus di kedua kawat itu berlawanan, maka gaya magnetik yang timbul pada kedua kawat adalah tolak-menolak. Jelaskan terjadinya gaya tolak-menolak pada dua kawat lurus berarus listrik dengan arah berlawanan. Arus listrik pada kawat 1 mengakibatkan terjadinya medan magnetik pada kawat 2 dengan arah keluar bidang gambar, sedangkan arus listrik pada kawat 2 mengakibatkan timbulnya medan magnetik pada kawat 1 dengan arah yang sama yaitu keluar bidang gambar. Dengan menerapkan aturan tangan kanan, maka arah gaya magnetik pada kawat 1 ke kiri, sedangkan pada kawat 2 ke kanan. Coba jelaskan. Pada gambar 23 diperlihatkan jejak elektron yang bergerak dalam sebuah kamar gelembung yang berada dalam medan magnetik B. Kurva V pada titik P dibentuk oleh sebuah elektron positif dan sebuah elektron negatif yang menyimpang dalam arah-arah bertentangan di dalam medan magnetik. Spiral S adalah jejak-jejak dari 3 elektron yang bertenaga rendah. Kenapa partikel bermuatan listrik dapat dibelokkan arah gerakannya saat melewati medan magnetik? Berdasarkan gambar tentang gaya magnetik pada kawat lurus, ternyata bahwa kawat lurus dapat bergerak saat dialiri arus listrik dan diletakkan dalam medan magnetik. Arus listrik yang mengalir pada kawat lurus terdiri atas partikel bermuatan listrik yang bergerak di dalamnya.
Hal ini berarti bahwa partikel bermuatan listrik yang bergerak dalam kawat lurus yang diletakkan dalam medan magnetik itulah yang mengalami gaya magnetik. Partikel bermuatan listrik yang bergerak bebas dalam medan magnetik tentu juga mengalami gaya magnetik sehingga arah gerakannya dapat mengalami pembelokan. Bagaimana cara menentukan arah gaya magnetik pada partikel bermuatan listrik itu? Arah gaya magnetik pada partikel bermuatan listrik yang bergerak dalam medan magnetik dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Untuk partikel bermuatan listrik positif, arah V ditunjukkan dengan arah ibu jari, arah B ditunjukkan dengan arah keempat jari yang lain, dan arah F ditunjukkan oleh arah telapak tangan. Sedangkan untuk partikel bermuatan listrik negatif, arah V ke bawah ditunjukkan dengan arah ibu jari ke atas, berlawanan dengan arah V. Arah B keluar bidang gambar ditunjukkan dengan arah keempat jari yang lain, keluar bidang gambar, dengan arah F ditunjukkan dengan arah telapak tangan, sehingga diperoleh arah F yang juga menuju ke pusat lingkaran. Bagaimana perumusan F tersebut? Besarnya gaya magnetik pada kawat lurus dengan panjang L berarus listrik I berada dalam medan magnetik B dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan L kali I kali B kali sin theta, di mana kuat arus listrik I sama dengan Q per T, maka F sama dengan L kali Q per T kali B kali sin theta. Dengan mengganti nilai L per T dengan V, maka F sama dengan V kali Q kali B kali sin theta. F adalah gaya magnetik dalam Newton, V adalah kecepatan partikel dalam meter per sekon, Q adalah muatan listrik dalam Coulomb, B adalah besar medan magnetik dalam Tesla, theta adalah sudut yang dibentuk oleh vektor V dengan B. Bentuk lintasan partikel bermuatan listrik yang bergerak dalam medan magnetik adalah lingkaran. Hal ini terjadi karena arah gaya magnetik yang timbul pada partikel bermuatan listrik itu selalu menuju suatu titik, yaitu pusat lingkaran. Gaya yang bersifat seperti itu adalah gaya sentripetal. Dengan demikian, besar gaya magnetik F sama dengan besar gaya sentripetal Fs, yang dapat dirumuskan secara matematis sebagai berikut. F sama dengan Fs V kali Q kali B kali sin theta sama dengan M kali V kuadrat dibagi R. Untuk theta sama dengan 90 derajat, maka besar jari-jari lintasan partikel bermuatan listrik itu adalah R sama dengan M kali V dibagi Q kali B. R adalah jari-jari lintasan dalam meter, B adalah besar medan magnetik dalam Tesla, M adalah massa partikel dalam kilogram, Q adalah besar muatan listrik dalam Coulomb, dan V adalah kecepatan partikel dalam meter per sekon. Sebuah proton bergerak dengan kecepatan 2,5 kali 10 pangkat 6 meter per sekon dalam medan magnetik 0,05 Tesla. Arah gerakan proton itu tegak lurus dengan garis medan magnetik. Bila muatan proton 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb, maka besar gaya magnetik yang timbul pada proton itu adalah
Pada soal ini diketahui V sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 6 meter per sekon, B sama dengan 0,05 Tesla, Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb, dan theta sama dengan 90 derajat. Yang ditanya adalah F sama dengan berapa? F sama dengan V kali Q kali B kali sin theta. Setelah dilakukan perhitungan, maka diperoleh F sama dengan 2 kali 10 pangkat min 14 Newton. Sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 10 pangkat 6 meter per sekon dalam medan magnetik 31,6 mikro Tesla. Bila arah gerakan elektron tegak lurus dengan arah garis medan magnetik, massa elektron 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg dan muatan elektron min 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb, maka tentukan jari-jari lintasan elektron itu. Pada soal ini diketahui V sama dengan 10 pangkat 6 meter per sekon, B sama dengan 31,6 mikro Tesla, Q sama dengan min 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb, theta sama dengan 90 derajat. Yang ditanyakan adalah R sama dengan berapa? R sama dengan M kali V dibagi Q kali B. Setelah dilakukan perhitungan, maka diperoleh bahwa nilai R sama dengan 0,18 meter. Baiklah, para siswa sekalian, terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.